Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 MTS Muhammadiyah 1 Purbalingga yang semoga senantiasa sehat bersama keluarga di rumah. Hari ini Pak Guru akan menyampaikan pembahasan mengenai sistem organisasi kehidupan, tugas yang telah kalian kerjakan pekan kemarin. Silakan kalian ambil modul, jika ada yang masih salah, kalian betulkan untuk menjadi bahan pelajaran persiapan ulangan harian. Baik, yang pertama kita mulai dari soal nomor 1. Di bawah ini pernyataan yang benar mengenai sel adalah, jawabannya apa? Ya, jawaban yang betul adalah D. Itu sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Sel sendiri belum bisa dikatakan makhluk hidup. Untuk A itu berarti keliru. Sel nomor B juga masih keliru karena tumbuhan juga disusun atas sel-sel. Jadi tumbuhan memiliki sel. Kemudian untuk yang C keliru karena bagian terkecil dari makhluk tak hidup atau benda mati itu bukan sel, tetapi namanya adalah atom. Untuk yang tidak hidup namanya atom. Ya, yang paling betul adalah D. Sel adalah unit terkecil dari makhluk hidup. Ya, ini juga jawabannya bisa kalian lihat di modul kalian yang diwarnai kuning ini, di blok kuning ini. Sel merupakan unit terkecil penyusun organisme. Organisme itu kata lain dari makhluk hidup. Nomor 2, urutan tingkat organisasi kehidupan di bawah ini yang benar adalah, dari ABCD ini mana yang urutan yang paling tepat. Kita lihat urutan yang tepat di modul itu adalah yang pertama molekul, itu tidak. Kemudian sel, ya berarti mulai dari sel. Lanjut jaringan, dari kumpulan sel akan membentuk jaringan, kumpulan jaringan akan membentuk organ, kumpulan organ membentuk sistem organ, dan kumpulan sistem organ akan membentuk organisme atau individu. Sehingga yang tepat adalah A. Sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Nomor 3. Ilmuwan, ini kurang W ya, ilmuwan yang menemukan istilah sel karena menemukan ruang-ruang kosong pada sehatan gabus quarkus subur adalah, jawaban yang betul adalah, ya, jawaban yang betul adalah C. Robert Hooke. Sel pertama kali diamati oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Ia mengamati sayapan gabus dengan menggunakan mikroskop sederhana dan melihat ruangan kecil yang berderet. C. Robert Hooke. Berikutnya nomor 4. Cermatilah organisme-organisme berikut. 1. Paramecium, 2. Amoeba, 3. Hydra, 4. Eulena, 4. Spirogyra. Mana yang di antara keempat ini yang termasuk organisme uniseluler atau makhluk hidup bersel satu? Jawaban yang tepat adalah Paramecium, Amoeba, Eulena, atau 1, 2, dan 4. Baik, selanjutnya kita ke soal nomor 5, yaitu bagian sel yang dimiliki oleh sel tumbuhan dan hewan adalah A. Plastid, B. Kloroplas, C. Membran sel, dan D. Dinding sel. Jawaban yang betul adalah membran sel. Kenapa? Karena plastid, kloroplas, dan dinding sel ini semuanya ada di sel tumbuhan, di sel hewan tidak ada. Yang ada di sel tumbuhan dan juga ada di sel hewan dari pilihan ini hanya C, yaitu membran sel. Berikutnya, nomor 6, jaringan yang berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya dari kerusakan mekanis dan kekeringan adalah, ya, jawaban yang betul adalah jaringan epidermis. Seperti yang ada di modul kalian juga sebutkan di situ bahwa epidermis adalah pelindung jaringan di dalamnya atau di bawahnya. Ya, ini nomor 6 jawabannya B. Kemudian
Kita lanjutkan yang nomor 7. Jaringan dalam tumbuhan yang berfungsi sebagai jaringan penguat atau penyokong yaitu A. Xilem dan phloem, B. Kolenkim dan parenkim, C. Epidermis dan parenkim, dan D. Kolenkim dan sklerenkim. Jawaban yang betul adalah kolenkim dan sklerenkim, jaringan penguat atau penyokong. Yaitu di sini pilihannya adalah D. Berikutnya nomor 8. Jaringan yang sel-selnya melapisi permukaan tubuh atau rongga dalam tubuh hewan adalah. Jawaban yang betul adalah jaringan epitel. Di dalam modul kalian disebut epitelium, pelindung tubuh atau organ, melapisi saluran kelenjar dan penerima rangsangan. Nomor 9. Jaringan yang berfungsi untuk mengedarkan oksigen dan zat makanan pada hewan adalah. Ya, jawaban yang tepat adalah jaringan darah. Ya, darah itu berfungsi mengangkat oksigen, karbon dioksida, sari makanan, zat sisa, dan hormon ya, ke seluruh tubuh. Dalam hal ini adalah hewan. Dan nomor 10. Kumpulan berbagai macam jaringan yang melakukan satu tugas atau lebih secara bersama-sama disebut. Kalau sel, kumpulan sel disebut jaringan. Kalau kumpulan jaringan tadi, awal tadi adalah ya, betul, organ. Organ merupakan kumpulan beberapa macam jaringan yang bekerja sama untuk melakukan tugas tertentu. Baik satu tugas ataupun lebih. Nomor 11. Organ yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh adalah paru-paru, hati, ginjal, atau jantung? Oke, betul. Yaitu jantung. Jantung kan memompa darah ke seluruh tubuh. Dan nomor 12, organel sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya oksidasi sel adalah mitokondria. Nomor 13, di bawah ini yang merupakan yang bukan harus kita sering kita perlu tandai yang bukan. Yang bukan merupakan organ ekskresi. Ekskresi itu arti bahasa Indonesia adalah pengeluaran, mengeluarkan, membuang, pembuangan. Jadi yang bukan ini ya. Kalau paru-paru kita tahu membuang karbon dioksida. Ambil oksigen, membuang karbon dioksida. Kulit juga makanan, minuman, membuang dalam bentuk keringat sisa-sisanya. Hati juga begitu, membuang cairan untuk memberi warna, feses dan lain-lain. Jadi yang bukan adalah jantung. Jantung itu fungsinya tadi adalah memompa, jadi bukan membuang darah, tapi memompa darah untuk nanti kembali lagi ke jantung. Jadi lagi ini yang bukan ya, bukan yang bukan. Kalau jantung adalah organ untuk transportasi, untuk peredaran darah. Nah, selanjutnya nomor 14, pertanyaannya, organ berikut yang menyusun sistem gerak pada manusia yaitu, jawaban yang betul adalah otot dan tulang. Contoh ini sistem gerak ini, contoh tangan, kaki, ya itu contoh sistem gerak yang dimana di situ ada penyusunnya adalah otot dan tulang. Selanjutnya nomor 15. Di bawah ini yang bukan, guru perlu tandai kata bukan ini. Karena seringkali kita keliru malah menjawab sebaliknya. Yang bukan, berarti yang tidak gitu. Yang tidak merupakan organ penyusun sistem hormon. Pada manusia adalah pankreas iya, lambung ini yang bukan. Ya. Selanjutnya nomor 16. Kajian biologi tentang struktur dan fungsi ginjal dipelajari pada tingkatan
ginjal itu termasuk organ, berarti dipelajari pada tingkatan organ. Nomor 17. Organ-organ tubuh yang berfungsi sebagai alat indera. Kita tahu ada berapa? 5 panca indera. Biasanya kalian sudah hafal semuanya, yaitu hidung, telinga, kulit, lidah, dan mata. Mata untuk melihat, hidung untuk membaui, lidah untuk merasa, telinga untuk mendengar. Kemudian nomor 18, sel darah merah berfungsi untuk, jawaban yang betul adalah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Nomor 19, jawaban yang betul adalah jaringan lemak. Ini yang untuk menyimpan cadangan makanan. Nomor 20, organ tubuh manusia yang berfungsi sebagai penawar racun yang masuk ke dalam tubuh bersama-sama makanan adalah, jawaban yang betul adalah A, hati. Ya, hati. Paru-paru itu kan kita tahu untuk pertukaran gas, ya, bernafas. Kulit untuk merasakan ya rasa dingin, panas. Ginjal untuk metabolisme darah, yang kita tahu dari situ kita bisa menghasilkan urin, ya, urin. Yang tepat adalah hati. Selanjutnya nomor 21. Gangguan yang terjadi pada hati akan mempengaruhi, ya, hati ini salah satu organ yang membantu pada proses pencernaan. Jadi nanti ketika organ hati terganggu, ya, maka sistem pencernaan otomatis juga akan terganggu. Nomor 22, jawabannya adalah jaringan meristem, yaitu jaringan yang berdinding tipis dan selalu membelah. Jadi seperti pohon itu bisa menjadi berkembang dari pohon yang kecil menjadi pohon yang besar itu karena jaringan meristemnya yang selalu membelah gitu. Dari 1 menjadi 2, dari 2 menjadi 3, dan seterusnya, jadi semakin besar batangnya. Selanjutnya nomor 23, di bawah ini yang bukan merupakan jaringan pengikat atau penyokong adalah, di modul kalian ada jawaban yang bukan. Ini yang bukan seringkali menjebak, jadi perlu hati-hati. Perlu kehati-hatian kalian untuk menjawab soal ketika ada kalimat bukan. Yang tepat jawabannya yang bukan adalah jaringan lemak. Nomor 24. Tempat berlangsungnya proses fotosintesis. Ini sudah tahu semua, pasti sudah tahu, salah. Nomor jawabannya adalah ya daun. Ya, daun itu kalian masih ingat tentang kata hijau daun atau klorofil yang membantu proses fotosintesis. Dan terakhir untuk pilihan ganda nomor 25, jaringan yang menyusun organ mata pada manusia adalah, ya, pasti yang pertama adalah jaringan otot sehingga bisa berkedap-kedip, gitu. Jaringan ikat juga, dan terakhir juga ada jaringan saraf. Demikian untuk jawaban atau pembahasan pilihan ganda. Silakan kalian betulkan kalau masih ada keliru. Jika benar, mantap. Dan mudah-mudahan untuk selanjutnya jika soal ini keluar lagi, kalian sudah bisa menjawab dengan tepat. Bagian yang ketiga adalah isai. Ini jawabannya. Silakan kalian perhatikan. Kalau perlu kalian catat. Yang nomor 1 ini, A itu inti sel tumbuhan, B itu nukleus, ya, atau inti sel, nukleolus, C, D porinukleus, E retikulum endoplasma kasar, F retikulum endoplasma halus, G vakuola, H sitoplasma, I kloroplas, J dinding sel, K membran sel, L mitokondria, M ribosom, dan N
badan Golgi. Mudah-mudahan jawaban kalian sudah tepat. Nah, nomor dua ada tiga pertanyaan ya. Yang pertama, yang A ini poin A. Bagian sel manakah yang menjadi penentu sel tersebut menjadi sel hidup atau sel mati? Tentu kalian tahu pasti ya intinya, inti sel atau bahasa ya, biologinya nukleus. Kenapa? Karena jika nukleus ini mati, nukleus itu tidak berfungsi, otomatis aktivitas yang ada di sel itu juga tidak berfungsi. Dengan kata lain, sel itu adalah sel mati. Kemudian apa yang terjadi jika organ yang ditunjuk dengan huruf I pada gambar nomor 1 itu, 1.21, tidak berfungsi dengan baik. Nomor 1 itu apa dulu? Huruf I itu apa dulu, maaf. Huruf I itu ada di pada nomor sebelumnya adalah kloroplas. Kloroplas. Jadi apabila terganggu maka sel tidak bisa melakukan proses fotosintesis. Kalau fotosintesis tidak bisa dilaksanakan, maka tentu tumbuhan itu tidak bisa menghasilkan oksigen dan juga zat makanan bagi tumbuhan itu sendiri. Yang ke C, ya, poin C, bagian manakah yang disebut dinding sel? Mengapa sel ini memiliki dinding sel? Jelaskan. Bagian dinding sel terdapat di sel tumbuhan di bagian paling luar sel. Bagian luar sel tumbuhan. Dinding ini dibutuhkan untuk melindungi sel tersebut dari benturan yang mekanis tadi, dari gangguan mekanis yang bisa merusak sel. Dan nomor 3, terakhir untuk soal saya, mengapa mikroskop merupakan sesuatu yang sangat berguna untuk mempelajari sel? Jelaskan. Kalian tahu kan mikroskop itu fungsinya untuk apa? Mikroskop itu fungsinya untuk melihat barang-barang yang renik, barang-barang yang mikro, yang sangat kecil. Sedangkan sel itu juga termasuk salah satu yang sangat kecil. Maka kita membutuhkan alat. Dengan menggunakan mata kita, mata telanjang kita, tentu kita tidak dapat melihat sel secara bagian-bagiannya gitu. Sehingga dibutuhkan alat. Nah inilah, maka mikroskop itu sangat berguna untuk mempelajari sel, apalagi mikroskop cahaya, mikroskop elektron dan sebagainya yang semakin ditemukan semakin bisa melihat lebih jelas benda-benda yang renek. Demikian pembahasan untuk pembahasan untuk bab 1 di modul kalian. Jika mungkin ada yang perlu ditanyakan, ada keliruan dari Pak Guru dalam menjawab, silakan kalian bertanya atau berkomentar di WA. Insya Allah akan Bapak tidak lanjuti. Jika memang Bapaknya keliru, mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang Bapakku sampaikan itu dapat bermanfaat untuk kalian semua. Tetap jaga kesehatan di rumah, tetap belajar di rumah, tetap beribadah, mengaji, dan juga sholat pastinya. Membantu orang tua juga. Dari Pak Guru, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.